Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cindy Saputri pada mata pelajaran Geografi kelas 11 modul 8 dengan tema Alamku Berlimpah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas unit 4 kebijakan merawat alam. Yuk kita simak bersama. Sumber daya alam memang diciptakan untuk kita manfaatkan. Namun, pengambilan sumber daya alam secara sembarangan tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan. Coba teman-teman perhatikan gambar hasil sisa penambangan yang berakibat buruk pada lingkungan berikut. Nah, pada gambar tersebut memperhatikan kerusakan alam akan mempengaruhi terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, kerusakannya kawasan pertanian, pencemaran sungai, matinya satwa air akibat keracunan bahan kimia. Nah, yang masih menyisakan kesedihan adalah lumpur lapindo di Jawa Timur yang sampai saat ini belum ada solusi tindakannya. Lantas, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam tanpa merusak? Adapun beberapa upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusak dan senantiasa menjaga kelestariannya, yaitu mengelola sumber daya alam. Nah, pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak bagi keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang, di samping akan merusak lingkungan sekitarnya, juga akan mendapatkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mengolah sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berkewawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, pengolahan sumber daya alam berdasarkan prinsip dan berkewawasan lingkungan artinya dalam pengolahan sumber daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Seperti contohnya pada gambar berikut, yaitu memanfaatkan pengolahan kebun teh menjadi tempat para wisata. Studi ANBAL ataupun menjaga kelestarian sumber daya alam. Untuk mengetahui dampak positif ataupun negatifnya sebuah pengelolaan sumber daya alam, maka diperlukan adanya studi analisis mengenai dampak lingkungan. Dimaksudkan untuk meneliti sejauh mana keuntungan untuk yang dipengaruhi atau yang dibagikan ke masyarakat, serta dampak negatif yang ditimbulkan, misalkan limbah dari pengelolaan sumber daya dapat membahayakan lingkungan atau tidak. Prinsip pelestarian sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan alam serta kelestarian sumber daya. Maka perlu adanya suatu upaya baik dari pemerintah, pengusaha, ataupun masyarakat untuk menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam dengan menjaga kelestarian agar upaya pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu melakukan reboisasi dan penghijauan pada lahan gunung yang telah dimanfaatkan sumber dayanya. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mencakup kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi kemampuannya di dalam mencukupi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, proses pembangunan berkelanjutan ini mencakup pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip mencakupi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa yang akan datang. Nah, meningkatkan dan mengoptimalisasi partisipasi ataupun peran serta dalam masyarakat, yaitu pelaksanaan pembangunan berkewawasan lingkungan, upaya meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Nah, dalam pelaksanaannya, pembangunan pengoptimalisasian pemanfaatan sumber daya manusia ataupun alam dan ilmu pengetahuan alam ataupun iptek dalam pelaksanaan pembangunan berkewawasan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal seperti proses pembangunan hendaknya berlangsung terus-menerus dengan ditompa kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan. Nah, pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Adapun ciri-cirinya yaitu ciri-ciri pembangunan berkewawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini menggunakan pendekatan integratif, yaitu pemahaman karakteristik antara manusia dengan lingkungan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta menghindari keanekaragaman hayati sebagai dasar bagi tatanan lingkungan pemeliharaan
keanekaragaman hayati, serta memberikan kepastian bahwa sumber daya alam tersebut selalu tersedia secara berkelanjutan, baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Peran andal dalam pembangunan berkelanjutan di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Nah, tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah oleh karena itu, pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat. Namun, terkadang pembangunan yang dilaksanakan justru menimbulkan kerusakan lingkungan. Untuk menghindari hal ini, maka terjadi pembangunan harus diawasi. Nah, peran andal dalam pembangunan yang berkewawasan ini adalah memberikan dampak analisis lingkungan yang diakibatkan pembangunan, memberikan alternatif penyesuaian rencana upaya pelestarian lingkungan, serta memberikan tatanan cara dalam mengelola lingkungan. Nah, sekian pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.